Hai semuanya, di sini saya dan teman saya Yulina Lutfi Prastiasti, dan teman saya Nurul Khadijah akan menjelaskan tentang pertemuan kedua yang berjudul Teori Dasar Kepemimpinan. Dalam teori dasar kepemimpinan ada konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan terdiri dari kepemimpinan berasal dari pengaruh sosial. Dengan adanya pengaruh sosial dapat menghasilkan karakter dari pemimpin itu. Terus yang kedua, kepemimpinan membutuhkan orang lain, karena dengan membutuhkan orang lain kita bisa bekerja sama dan saling tolong menolong. Dan yang ketiga, tidak disebutkan ciri-ciri kepribadian, atribut, atau bahkan gelar. Dan yang keempat, ini mencakup tujuan, bukan pengaruh tanpa hasil yang diinginkan. Selanjutnya, teori munculnya kepemimpinan ada 3. Di antaranya yaitu Friedman teori atau teori genetis yang muncul pada tahun 1840-an, yang dinyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan bakat lahir, bukan dibuat. Yang dimana dalam keadaan yang bagaimanapun seorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Disebutkan pula bahwa gen sifat kepemimpinan diturunkan oleh orang tuanya yang juga seorang pemimpin. Yang kedua, trait teori atau teori sosial yang muncul pada 1930 sampai 1940-an, yang dinyatakan bahwa pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya lahir secara kodrati. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Yang ketiga, behavioral theories atau teori ekologis yang muncul pada tahun 1940 sampai 1950-an, yang dimana bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Yang dikatakan bahwa seseorang akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah bakat pemimpinan. Bakat tersebut itu kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan ini beberapa sifat kepemimpinan yang bisa kita teladani. Nomor 1, jujur, dapat sebagai inspirator bagi bawahannya. Yang kedua, cakap, cerdas, peduli, dan adil. Cakap di sini itu kayak cepat tanggap gitu. Ada masalah langsung segera diselesaikan. Yang ketiga, berani, punya tekad dan nyali. Berani mengambil resiko dengan segala rintangannya. Dan yang keempat, bijak, memiliki ambisi untuk maju, setia. Jika pemimpin setia, dia akan diberikan sama bawahannya untuk dipercaya, untuk bisa terus bersama. Terus yang kelima, mandiri, bisa mengendalikan dirinya, tidak mudah emosi. Yang 6, bisa bekerja sama dan menjaga persatuan dan kesatuan agar tetap harmonis. Dan berikut beberapa penyebab kesalahan-kesalahan kepemimpinan. Biasanya kegagalan dalam memisahkan antara gejala dan masalah. Tidak bisa membedakan antara mana yang gejala dan masalah. Yang kedua, kegagalan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, tidak bisa mengendalikan emosinya, mudah terbawa emosi. Terus yang keempat, keengganan, malas, tidak punya ide-ide yang baru, tidak ada kemajuan untuk terus maju. Dan yang kelima, keterbatasan waktu. Seorang pemimpin harus memberikan, pertama, inspirasi, mempengaruhi, membujuk, atau persuasif. Pemimpin itu harus bisa memberikan persuasif, bisa memujuk karyawannya, bawahannya, untuk bisa saling bekerja sama, tidak ada sungkan, kayak maksudnya dalam arti sungkan itu kayak kita itu selalu harmonis gitu loh. Yang kedua, dapat memotivasi dan memberikan visi dan misi bagi orang dan mengarahkan untuk mencapainya. Yang ketiga, untuk membentuk perubahan yang berguna. Yang keempat, membujuk itu tadi sama.
sama ini membujuknya itu dalam arti kita itu bisa bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan Nurul Khadijah, teman saya. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai belajar dari sejarah pemimpin. Kita bakal belajar, oke baik, jadi kita bakal belajar mengenai dari pemimpin di masa lalu. Salah satunya adalah Patih Gajah Mada. Seperti gambar yang ada di samping, kita bisa melihat salah satu patung dari Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada sendiri adalah seorang mahapatih atau patih tertinggi di kerajaan Majapahit. Ceritanya sudah melalang buana di seluruh Nusantara, bukan hanya Indonesia. Karena dalam sejarah Indonesia sendiri, seorang Patih Gajah Mada menginspirasi Indonesia hingga muncul sebuah Sumpah Pemuda yang terinspirasi dari Sumpah Palapa. Yaitu salah satu kalimatnya yang paling terkenal adalah, saya baru akan berhenti berpuasa makan kelapa kalau Nusantara sudah takluk di bawah kekuasaan Majapahit. Dan akhirnya benar bahwa akhirnya Majapahit bisa menguasai hampir keseluruhan dari Nusantara, yaitu bangsa atau negara paling besar di Asia Tenggara. Next. Orang Gajah Mada sangat menjadi inspirasi terbesar, bahkan ditandingkan atau disejajarkan dengan para filsuf kuno, yaitu seperti Aristoteles, Socrates, Plato, dan juga lain sebagainya. Karena menurut Patih Gajah Mada, hanya ada dua pilihan, yaitu menjadi pemimpin atau menjadi orang yang dipimpin. Jika menjadi seorang pemimpin, haruslah menjadi orang yang capable dan bisa acceptable dan bisa dipercaya oleh bawahannya. Sedangkan ketika menjadi seorang yang dipimpin, harus menjadi seorang yang loyal atau setia, bekerja keras, dan mau berkorban untuk yang lebih besar. Sehingga seorang Patih Gajah Mada sangat dielu-elukan dan sangat dibanggakan. Beberapa halnya adalah sifat yang ada pada diri Patih Gajah Mada itu sendiri. Ada 15 sifat yang dimiliki oleh Patih Gajah Mada yang menjadi salah satu inspirasi. Namun, kita akan bahas 6 di antaranya. Yang pertama adalah Wijayana. Wijana. Pemimpin harus bijaksana dan tekun. Yang dimaksud bijaksana dan tekun adalah pemimpin berusaha untuk memberikan problem solving terbaik dan bukan problem solving yang mengada-ada. Selanjutnya adalah Mantri Wira, yaitu pembela negara sejati. Karena ketika suatu bangsa atau suatu negara dihujat atau dihina oleh bangsa lainnya, pemimpinlah satu-satunya yang bisa membela negaranya sendiri. Ketiga adalah Wicaksanengnaya atau bijaksana, yang ditempuh bukan dari keturunan, namun karena pengalaman hidup yang juga panjang. Selanjutnya Matangguan, yaitu dapat kepercayaan tinggi dari bawahan. Seperti yang sudah pernah dijelaskan, bahwa kepercayaan dari bawahan adalah salah satu kekuasaan yang sangat penting dan sangat krusial bagi seorang pemimpin. Selanjutnya adalah Ginong Patidina, atau tekun menegakkan kebenaran. Karena untuk apa menjadi seorang pemimpin ketika tidak membawa kepada kebenaran. Selanjutnya dan yang terakhir adalah Sumantri, bersikap sebagai abdi negara yang baik. Karena pemimpin hakikatnya hanyalah seorang abdi negara yang juga bekerja untuk negara, meskipun memiliki titel atau memiliki sebuah kuasa sebagai seorang pemimpin. Next. Oke. Selanjutnya, tokoh kedua adalah Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu, siapa yang tidak mengenal sosok Ki Hajar Dewantara? Bahkan, ada salah satu frasenya yang pasti selalu kita lihat atau selalu kita dengar. Apa sih frase itu? Kita masuk ke leadership style of Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah Ngarso Sungtulodo, yaitu depan memberikan contoh. Ketika seseorang pemimpin berada di garda depan, dia harus bisa memberikan contoh baik untuk bisa ditiru oleh bawahannya. Kedua, Imadiong Mangunkarso, yaitu di tengah memberikan motivasi. Ketika seorang pemimpin berada di tengah-tengah masyarakat organisasinya, dia harus bisa memberikan motivasi atau memberikan problem solving kepada para bawahannya. Dan yang terakhir yang paling sering kita dengar adalah Turi Handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan atau support. Di sini, seorang pemimpin, ketika tidak berada di garda depan,
dia harus bisa memberikan support atau dorongan kepada para bawahannya yang menjadi delegasi untuk berada di garda depan. Selanjutnya, Fajar Dewantara pernah menyatakan bahwa pemimpinan apa yang paling dibutuhkan di masa depan nanti. Pemimpinan ini adalah kebutuhan untuk bisa memberikan transformasi depannya. Mengapa? Karena masa depan adalah masa keemasan Indonesia. Dalam suatu studi menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2035 akan menjadi masa keemasan dari Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia akan mendapati bonus demografi yang artinya adalah umur produktif masyarakat di Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan umur-umur mereka yang tidak produktif. Sehingga harapannya di tahun 2035 nanti, 2045 nanti, Indonesia akan bisa meraih masa keemasannya. Lalu, pemimpin seperti apa yang bisa memimpin kita di masa keemasan nanti? Pemimpin yang integritasnya sangat tinggi, pemimpin yang juga memiliki visi yang sangat jauh. Lalu, ada beberapa tipikal transformational leader atau pemimpin yang memberikan transformasi adalah sebagai berikut. Pikir tegas dan besar, lalu memiliki global leadership skill, continuous capacity to transform, dan memiliki global mindset dan global network. Karena kedepannya bukan hanya masyarakat non-network saja yang akan kita hadapi, tapi masyarakat networking juga akan kita hadapi di masa depan nanti. Selanjutnya adalah kemampuan untuk senantiasa menciptakan perubahan atau continuous improvement. Lalu, menyadari adanya perbedaan. Apa maksudnya? Indonesia adalah negara yang paling tinggi perbedaannya. Negara memiliki diversity yang paling tinggi hingga menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai logo atau sebagai tonggak negara kita. Selanjutnya adalah menetapkan standar kerja yang tinggi. Lalu, executive style. Executive style sendiri adalah maksudnya perpaduan yang harmonis dari mental, intelektual, dan juga moral, yaitu IQ, EQ, dan juga SQ. Selanjutnya dan yang terakhir adalah memberikan perubahan dan juga berbuat yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Next. Learn from the story of a leader of antiquity. Ada salah satu frase yang sangat terkenal di kalangan para sastrawan. Because there is nothing new under the sun, so we could learn from the past for new invention in the future. Maksudnya adalah, karena tidak pernah ada suatu hal yang baru di bawah matahari yang terbit, sehingga kita bisa belajar dari sejarah untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi baru di masa depan nantinya. Terima kasih, saya Nurul Khadijah dan teman saya, Yulina Lutfia Prastiasti, mengucapkan mohon maaf ketika kami ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi sebuah ilmu baru untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga saya ingin berterima kasih juga kepada satu anggota kelompok saya yang bernama Salsabila Fania yang ikut berkontribusi dalam pengerjaan PPT ini. Terima kasih.